Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan membaca dan mengkaji kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah salafi yang sebenar-benarnya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan seorang dosen dalam bidang kism fikih ya, di kuliah syariah di Jamiah Islamiyah Madinah, di dosen fikih di kuliah syariah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai di halaman 62 ya. Terakhir di fa in tanaza'tum. Bismillah, qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Di sini kata beliau fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan apabila kalian berselisih fi syai'in pada sesuatu, ini dalam perkara agama, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul. Ai ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Maksudnya adalah mengembalikannya kepada kitabullah, itu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, itu hadis. Wa hadha amrun minallahi azza wa jalla bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usulid dini wa furu'ihi annahu yuraddul mutanazi'u fihi ila al-kitabi was sunnati. Kata Syekh, wa hadha amrun minallahi azza wa jalla. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. yakni perintah untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi, ya, bahwasanya segala sesuatu yang manusia berselisih di dalamnya, min usulid dini wa furu'ihi, baik dalam perkara usul, ya, perkara pokok, perkara usul, perkara dasar, perkara besar, wa furu'ihi, dan perkara cabang. Perkara besar, perkara usul, dan cabangnya. Ya, baik perkara usul dan perkara furu', annahu yuraddul mutanazi'u fihi ilal kitabi was sunnah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an yuraddu, untuk dikembalikan al-mutanazi', perselisihan tersebut, kepada Alkitab dan As-Sunnah. Jadi mengembalikan segala sesuatu, ya, tentang perselisihan kepada Alkitab, As-Sunnah. Menurut pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kama qala ta'ala, wa makhtalaftum fihi min syai'in wa hukmuhu ilallah. Ini di dalam
surah Asy-Syura ayat ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi," dan apa saja ikhtalaftum fihi yang kalian perselisihkan, fihi di dalamnya, min syai'in dari sesuatu, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama hukima fihi alkitab was sunnatu wa syahida lahu bisihhati fahuwal haqqu famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Kemudian kata Syekh, fama hukima fihi alkitab was sunnatu, dan apa saja yang dihukum dengannya oleh Alkitab was sunnah. Di bawah hukum tersebut, perselisihan tersebut kepada Alkitab was sunnah, wa syahida lahu bisihhati, dan Al-Quran, baik Al-Quran maupun As-Sunnah menyaksikan ya tentang hukum tersebut bisihhati, bahwa hal tersebut benar, yakni benar bahwa perkara tersebut ada disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Wa syahida lahu bisihhah, dan Alkitab maupun As-Sunnah menyaksikan bahwa yang demikian itu merupakan sebuah kebenaran, sihah. Fahuwal haq, maka jika benar, jika sihah, fahuwal haq, maka itu adalah kebenaran. Jika disaksikan oleh Alkitab was sunnah, maka itu adalah kebenaran. Ada di dalam Alkitab was sunnah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada yang setelah kesesatan itu, setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Ya. Kalau dibilang ini bukan kebenaran, berarti apa? Kesesatan. Ya. Ini bukan kesesatan, tapi kebenaran. Kemudian walihada qala ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum, jika kalian tu'minuna billah wal yaumil akhir. Apa arti tu'minuna billah? Beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Ini lanjutan daripada ayat sebelumnya. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi maksud jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ay ruddul fasla fil khusumati wal jahalati ilal kitabi was sunnati. Ini penjelasan tentang maksud daripada ayat ini. Kata Syekh, ruddul fasla, kembalikan solusi, fil khusumat, dalam perselisihan, wal jahalat, dalam kebodohan. Perselisihan dan dalam kebodohan itu dikembalikan ilal kitabi was sunnati, kepada Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa man la yarji'u ilaihima fi dzalika falaysa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya wa man la yarji'u ilaihima fi dzalika falaysa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan siapapun, waman, dan siapapun, la yarji'u ilaihima, yang tidak mengembalikan perselisihan tersebut, ilaihima, kepada keduanya. Apa keduanya? Alkitab was sunnah, fi dzalika, pada permasalahan tersebut, falaisa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka tidaklah dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi perselisihan dia tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, maka orang-orang yang beriman, jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ketika terjadi perselisihan, maka dikembalikan perselisihan tersebut kepada Alkitab was Sunnah. Ahlul ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian summa innallaha
qad dhamma at-tafarruqa wa naha anit turuqi wal asbabi al muaddiyati ilaihi. Ya. Kemudian thumma innallaha qad dhamma at-tafarruqa. Apa arti thumma? Kemudian Allah Subhanahu wa taala qad dhamma, sungguh dhamma. Apa arti dhamma? Mencela. Ya, mencela. At-tafarruq, perselisihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya itu mencela, sangat benci kepada yang namanya perselisihan. Ya, wa naha anit turuqi wal asbabi al muaddiyati ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga naha, melarang, anit turuqi. Turuk itu jamak dari thoriq, jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang anit turuqi, daripada jalan wal asbab, dan daripada sebab-sebab al muaddiyati ilaihi, yang membawa kepada perselisihan. Jadi dilarang ya sebab-sebab yang membawa kepada perselisihan ya manusia. Wa annahu min a'dhamil asbabi al khadlani fid dunya wal adzabi fil akhirah. Dan bahwasanya perselisihan tersebut, perpecahan tersebut ya min a'dhamil asbabil khudlan, merupakan sebesar-besar sebab kehinaan. Ya. Tafarruq itu merupakan apa? Min a'dhami asbabil khudlan atau khadlan. Sebesar-besar sebab kehinaan. Siapa yang hina? Ya manusia, hamba. Fid dunya wal adzabi fil akhirah. Kehinaan di dunia wal adzabi fil akhirah, dan di akhirat dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebab tafarruq ini ya karena dia tidak mengembalikan atau mencari solusi daripada Alkitab was sunnah. Dia tidak mengembalikan kepada Alkitab was sunnah. Sehingga tetap di dalam perselisihan tersebut ya tanpa solusi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat 105 dan 106, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Qala Ibnu Abbasin tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ati wal furqah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, mereka telah berpecah, Yahudi dan Nasara. Waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat, dan mereka juga tidak hanya terpecah, mereka berselisih ya, min ba'di ma ja'ahumul bayinat, mereka terpecah dan berselisih setelah mereka datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ulaika lahum adzabun adzim. Nah, di sini syahidnya, dan bagi mereka azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab tafarruq sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang pedih kepada mereka. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Dan pada hari itu ada yang putih wajahnya, wa taswaddu wujuh, dan ada yang hitam wajahnya. Maka maksud daripada tabyaddu wujuh, putih wajahnya dan ada yang hitam wajahnya, di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Jadi yang putih wajahnya siapa? Yaitu wajahnya ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka senantiasa mengembalikan perkara ketika perselisihan kepada Alkitab was sunnah. Jadi wajah yang putih adalah wajah ahlu sunnah wal jamaah. Yani tentunya mereka yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mengembalikan perkara kepada Alkitab was sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW. Wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ati wal furqah.
Dan yang hitam wajahnya adalah wajahnya ahlul bid'ah dan ahlul furqah. Jadi ini penafsiran dari siapa? Sahabat yang mulia, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masih ada waktu? Dah, sudah cukup dulu ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti minggu depan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.